Sahabat Hikmah, menjadi seorang guru adalah profesi yang mulia. Bisa mengajarkan ilmu kepada generasi penerus adalah salah satu amal jariah yang berpahala luar biasa. Bahkan, derajat orang yang berilmu lebih tinggi dibandingkan seorang ahli ibadah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu di antara kalian beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Inilah Bu Sutrismi, seorang guru PAUD di Jombang, Jawa Timur. Meski hanya menjadi pengajar PAUD, Sutrismi tidak berkecil hati karena ia akan membantu membangun pondasi ilmu bagi anak didiknya. Dari menjadi seorang pengajar, Sutrismi mengantarkan murid-muridnya menuju gerbang kesuksesan. Dari guru PAUD itu kadang ya dapat, kadang ya enggak. Tapi untuk udah ada 1 tahun itu dapat APBD 300.000. Itu pun nggak saya sendiri. Saya bagi dengan teman saya yang nggak dapat. Jadi kalau 300, saya punya teman 3 yuk, 1-san gitu. Per bulan. Tapi ngambilnya nggak per bulan, Pak. 3 bulan sekali. Jadi 900 cuma bisa diambil 800. Itu saya yang 300, yang 2 itu 250-an gitu. Pokoknya kita niati dengan ikhlas. Rezeki itu datang dari Allah. Sutrismi saat ini tengah berada di Tanah Suci, Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Rasa syukur, gembira, campur aduk menjadi satu. Berada di Tanah Suci, banyak ilmu yang bisa ia dapatkan. Seperti kisah sejarah kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebagai salah satu Nabi pendiri Baitullah. Berkat ketakwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh umat Muslim bisa mengambil ilmunya. Dari sinilah Sutrismi nantinya akan mulai mengajarkan ke anak didiknya tentang ketakwaan. Sutrismi bisa berangkat ke Tanah Suci beserta sang suami melalui kerja keras. Sebagai seorang pengajar di PAUD, Sutrismi hanya mendapatkan penghasilan Rp50.000. Sementara sang suami yang juga seorang guru MTS, penghasilannya tak lebih dari Rp150.000 setiap bulannya. Kalau saya bukan harian, Mbak. Karena kan narik saya itu ke orang-orang itu kerjaan 1 minggu gitu. Iya. Terus berapa biasanya ditarik? Kalau gaji dapat bersihnya, oh dapat bersihnya kadang ya 50.000, kadang ya 75 gitu 1 minggu. 1 minggu ya itu nariknya untuk saya bersihnya gitu. Namun rezeki itu datangnya juga dari tempat yang tak terduga. Meskipun penghasilan kecil, Sutrismi dan sang suami bisa menghidupi keluarga, bahkan bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Selesai mengajar di PAUD, Sutrismi mencari rezeki dari tempat lain, yaitu berdagang. Sutrismi menjadi pedagang baju dan menjualnya ke teman-teman terdekatnya. Bahkan Sutrismi menjemput rezeki ini dengan berdagang keliling di kampungnya. Selain itu, saya di rumah juga jual LPG, air isi ulang gitu. Setiap rezeki yang didapatnya ditabung. Dari hasil tabungan inilah, Sutrismi bisa melunasi untuk naik haji bersama suaminya. Sutrismi mendaftar haji pada tahun 2011. Keinginan yang kuat untuk berhaji, ia sampaikan ke suami. Gayung pun bersambut baik. Keinginan yang sama juga dirasakan sang suami. Setelah berdiskusi dengan keluarga, Sutrismi akhirnya menjual sawah warisannya. Sawah yang mungkin bisa ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, lebih ia ikhlaskan untuk bisa berangkat naik haji. Ia tak ragu berkorban harta demi bisa mengamalkan rukun Islam yang kelima. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Uang dari penjualan sawah ini kemudian Sutrismi bayarkan untuk uang muka berangkat haji bersama suaminya. Nabungnya berapa Pak? Setiap kali nabung mungkin apa setiap hari berapa puluh ribu gitu? Ya kalau ada waktu panen itu agak besar. Ya punya sawah sedikit-sedikit lah. Kalau waktu-waktu tambahan sedikit ya 10.000, 20.000 sampai 50.000. Pokoknya setiap hari itu kita masukkan tabungan sedikit-sedikit. Kalau waktu panen kita tambahi. Rasa haru dan bahagia Sutrismi rasakan setelah dirinya melihat Ka'bah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, dan tidak ada sekutu bagimu. Kalimat talbiyah Sutrismi ucapkan terus saat menginjakkan kaki di tanah suci. Hati Sutrismi pun bergetar. Nangis Pak saya. Nah, gini, ya Allah, saat saya guru PAUD saja yang gajinya yen ada uang itu aja. Ternyata Allah meridhoi saya, memakai saya. Dan Ka'bah saya berdoa dan nangis betul itu Pak saya. Saya nggak nyangka betul, saya nggak nyangka itu sahabat. Begitu saya itu nggak bisa ya berkata kemarin itu. Sampai saya itu lemes Pak. Lemes itu saya sama suami saya, ya Allah. Saya alhamdulillah ya Allah dipanggil ke sini. Betul saya nangis kemarin itu. Ya gitu. Hanya seorang guru pada saya itu untuk memotivasi teman-teman saya bahwa tidak orang-orang pegawai negeri saja yang bisa berangkat haji dan orang-orang tapi saya seorang guru PAUD yang ikhlas. Ternyata Allah sudah memanggil lewat jalan lain. Gitulah Pak. Sahabat Hikmah, naik haji tentu adalah hal yang diimpikan semua umat Islam yang beriman. Tersebutlah nama seorang sahabat Uwais Al-Qarni yang sangat spesial sosoknya di mata Rasulullah SAW. Ia seorang yang sayang kepada ibunya, sehingga meski ibunya lumpuh, ia bertekad untuk bisa membawa ibunya naik haji. Ia pun membeli seekor anak lembu dan membuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari, Uwais menggendong naik turun anak lembu yang beratnya mencapai 100 kg itu, hingga badannya pun menjadi kuat dan berotot. Ketika dirasa cukup, ia pun lantas membawa sang ibu naik haji dari negara mereka di Yaman hingga ke Mekah. Jaraknya sekitar 1000 km lebih. Masya Allah. Dengan badannya yang tegap, ia menggendong sang ibu ketika tawaf mengelilingi Ka'bah hingga saat wukuf di Arafah. Hal ini membuat Uwais menjadi sahabat yang sangat spesial di mata Rasulullah SAW. Alhamdulillah pemirsa, sekarang kita sudah menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan ini juga hari raya bagi Mumin. Bagaimana Mumin juga memiliki usaha kambing, dan momen hari raya inilah adalah hari yang paling tepat bagi hari raya mereka. Niatkan saja kita berkorban untuk memberikan rezeki bagi orang-orang yang memang profesi seperti halnya tokoh kita kali ini. Banyak sekali hikmah yang kita dapatkan, dan semuanya tergantung bagaimana kita cerdas mengambil